Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Antikawati, mahasiswa Pasca Sarjana Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Malang, akan menjabarkan sedikit tentang filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan merupakan landasan intelektual yang memandu proses pendidikan dengan menjawab pertanyaan fundamental tentang tujuan, arti, dan metode pendidikan. Peran penting filsafat pendidikan terletak pada kemampuan untuk memberikan inspirasi dalam menetapkan tujuan pendidikan negara untuk masyarakat. Pengenalan filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan dapat didefinisikan sebagai filsafat yang mempelajari hakikat, pelaksanaan, dan pendidikan. Bahan yang dipelajari meliputi tujuan, latar belakang, cara, hasil, dan hakikat pendidikan. Filsafat pendidikan di Indonesia sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk sistem pendidikan yang berkualitas dan berkarakter. Plato menyatakan idealnya dalam sebuah negara pendidikan memperoleh tempat yang paling utama dan mendapatkan perhatian yang sangat mulia, maka harus diselenggarakan oleh negara. Perspektif filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan meliputi beberapa pendekatan, termasuk di bawah ini adalah beberapa pendekatan tersebut. Yang pertama, idealisme. Idealisme adalah suatu pandangan dunia atau metafisik yang mengatakan bahwa realitas dasar terdiri atas atau sangat erat hubungannya dengan ide, pikiran, atau jiwa. Yang kedua, realisme. Realisme adalah reaksi terhadap keabstrakan dan kedunia lainan dari filsafat idealisme. Tiga, pragmatisme. Pragmatisme merupakan sikap memandang jauh terhadap benda-benda. Pertama, prinsip-prinsip dan kategori-kategori yang dianggap sangat penting serta melihat ke depan kepada benda-benda yang terakhir, akibat, dan fakta-fakta. Pendekatan keempat adalah eksistensialisme. Eksistensialisme adalah seruan tanggung jawab individu dalam kehidupan otentik. Contoh pendekatan yang terakhir adalah progresivisme. Di sini dapat diartikan sebagai aliran yang menginginkan kemajuan secara cepat. Tujuan pendidikan dalam perspektif filsafat. Tujuan pendidikan adalah untuk memahami dan mengeksplorasi dasar-dasar pendidikan melalui lensa filsafat. Dalam dunia pendidikan, filsafat memiliki peran yang sangat penting dalam membimbing praktik pendidikan dan membantu mengembangkan pemikiran kritis dan reflektif. Selanjutnya, Aristoteles, seorang filsuf, beliau menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah persiapan atau bekal untuk suatu pekerjaan atau kegiatan yang layak.
Selanjutnya, metode pendekatan humanistik, filsafat, dan strategi pendidikan dalam perspektif filsafat. Filsafat humanistik merupakan filsafat pendidikan yang menempatkan manusia memiliki hidup penuh kreativitas dan kebahagiaan tanpa memerlukan pengesahan ataupun dukungan dari makhluk manapun. Dalam aliran humanisme, pendidikan tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan individu yang cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kualitas moral dan etika yang tinggi. Etika dan moral dalam pendidikan. Di sini, peran etika dalam filsafat pendidikan sangat penting dalam memahami proses belajar yang bermakna dan bermoral. Meskipun tantangan dapat saja muncul dalam menerapkan etika, strategi yang tepat dapat membantu mengatasi hambatan tersebut. Etika dapat diintegrasikan dengan baik dalam pendidikan. Dengan demikian, pendidikan dapat menjadi wahana yang efektif untuk membentuk karakter, membangun moralitas, dan menciptakan lingkungan belajar yang beretika bagi siswa. Isu kontemporer dalam pendidikan. Pihak yang terkait dalam problematika pendidikan di Indonesia yaitu kesejahteraan guru yang relatif rendah, terutama bagi guru honorer. Rendahnya perhatian orang tua terhadap pentingnya pendidikan untuk anak, kemampuan anak terhadap kemauan anak terhadap pendidikan yang rendah, serta keadaan lingkungan sekolah yang tidak mendukung. Selanjutnya, terdapat studi kasus atau contoh studi kasus. Contoh ini berjudul Etika Santri dalam Perspektif Filsafat Pendidikan. Ini adalah sebuah studi kasus di Pondok Pesantren Al-Hikmah, Kedaton, Bandar Lampung. Tantangan dan peluang dalam era modern saat ini, pendidikan mengalami pergeseran menuju pendekatan yang lebih pragmatis dan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi fokus utama dalam proses pembelajaran. Tentu saja ini bertujuan untuk mempersiapkan individu agar siap menghadapi tuntutan dunia kerja yang semakin kompleks. Salah satu tantangan utama dalam dunia pendidikan saat ini adalah perubahan paradigma di dalam proses pembelajaran. Model pembelajaran, model pendidikan yang tradisional yang bersifat top and down dan berpusat pada guru, perlahan-lahan dan berangsur mulai ditinggalkan demi pendekatan yang lebih kolaboratif dan berpusat pada siswa ataupun bisa kita katakan sebagai student center. Tuntutan akan keterampilan abad ke-21 seperti kreativitas, pemecahan masalah, dan keterampilan berpikir kritis mendorong pendidikan untuk lebih fokus pada pengembangan kemampuan tersebut melalui metode pembelajaran yang inovatif dan interaktif.
Selanjutnya, kesimpulan. Pendidikan adalah proses yang terjadi di dalam masyarakat melalui lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah, perguruan tinggi, ataupun lembaga-lembaga lainnya, yang dengan sengaja mentransformasikan warisan budayanya, yaitu pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan-keterampilan dari generasi ke generasi. Hubungan antara filsafat dan filsafat pendidikan itu sendiri sangat erat sekali. Mereka tidak dapat dipisahkan karena filsafat memberi arah dan pedoman dasar bagi usaha-usaha perbaikan, pengembangan, dan meningkatkan kemajuan dan landasan yang kokoh bagi tegaknya sistem pendidikan yang diharapkan. Demikianlah presentasi dari saya. Kepada Profesor Sudiran, saya ucapkan terima kasih karena telah membimbing saya di mata kuliah filsafat ini. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.